Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan tanda petik. Nah, jadi tanda petik itu bentuknya yang ada petik 2 di atas itu ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan aturannya satu persatu. Di penggunaan tanda petik yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh di sini, Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi ini adalah petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Terus ada juga, menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, itu adalah petikan langsung yang dari naskah lain. Yang kedua, aturan yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khutbah, atau tema atau subtema yang terdapat dalam kalimat. Misalnya, kemarilah kita mainkan lagu Maju Tak Gentar. Ada kata lagu di sini. Di sini juga ada ceramah yang berjudul Hikmah dan Tujuan Berpuasa Ramadan. Jadi ditulis dengan menggunakan tanda petik ya. Oke, kita lanjut ke aturan yang ketiga. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kurang familiar nih, atau kata yang punya arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan amplop kepada pejabat. Nah, kata amplop teman-teman di sini itu maksudnya adalah suap atau sogokan. Jadi bukan amplop yang secara harfiah atau secara makna dinotasi itu adalah kertas yang untuk menyimpan uang, tapi lebih dari itu. Di kalimat kedua, peladan, komentar ini sudah tidak berfungsi. Nah, peladan itu teman-teman, itu adalah kata yang diserap di dalam bahasa Indonesia ya, dari artian kata server. Jadi kita punya kata peladan itu yang sama dengan kata server itu sendiri. Nah, karena tadi udah bahas penggunaannya, sekarang kita latihan soal terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya, lalu dipikirkan mana jawaban yang benar. Oke, kalau udah, mari kita bahas. Manakah penulisan kalimat yang benar sesuai ejaan yang benar? Poin A. Keira telah membaca buku filosofi teras karya Henry Manampiring. Kata buku, teman-teman, kalau judul buku, kalau kalian masih ingat, dia itu harus ditulisnya menggunakan huruf miring, betul banget. Jadi ketika judul buku teman-teman ditulis, itu harusnya menggunakan huruf miring ya. Nah, jadi huruf miringnya itu di bagian filosofi teras ya, bukan menggunakan tanda petik. Yang B, Tulus merilis album lagu Manusia pada tahun 2022. Nah, untuk judul album lagu teman-teman harus ditulis miring. Jadi bagian manusianya itu dimiringkan. Yang C, dalam konser semalam, Denny Caknan menyanyikan lagu Sanes sebagai penutup. Nah, judul lagu yang tadi sesuai di poin yang kedua ya teman-teman, dia menggunakan tanda petik 2. Nah, ini sudah tepat banget. Jadi sanesnya itu dipakein tanda petik 2. Ya, ingat kalau judul lagu dia menggunakan petik 2, kalau album lagu itu menggunakan huruf miring. Selanjutnya yang D, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Teman-teman harus ingat, kalau nama judul film harus dimiringkan ya, bukan menggunakan tanda petik 2. Jadi Habibie dan Ainun tuh dimiringkan. Meskipun di sini dia nama orang ya, tapi dia digunakan sebagai judul film. Yang E, orasi itu dimuat di kompas.com. Kompas.com itu adalah nama media massa ya teman-teman ya. Jadi kalau nama media massa ditulis menggunakan huruf miring. Nah, kita udah ketemu nih. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, jadi yang B itu salah, yang D juga salah, dan yang E juga salah, tapi yang paling benar adalah C. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau ngasih tips terlebih dahulu ke kalian. Jadi untuk membedakan penulisan judul yang menggunakan tanda petik atau huruf miring, cobalah kalian lihat ruang lingkup karya tersebut. Jika lebih kecil dan tercantum di karya yang lebih besar, maka ditulis menggunakan tanda petik. Sementara itu, jika karya tersebut memiliki ruang lingkup besar, berarti menggunakan huruf miring. Nah, aku kasih contoh dulu teman-teman untuk mempraktekannya. Contohnya tadi album lagu sama judul lagu. Kalau album lagu itu kan yang di luar ya, dia lebih gede nih, seperti itu. Terus, judul lagu atau lagunya itu ada di dalamnya. Lagu itu lebih, ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, yang ditulis pakai huruf miring itu adalah yang album lagunya yang lebih besar. Sedangkan yang menggunakan tanda petik itu adalah judul lagunya, karena dia ruang lingkupnya lebih spesifik atau lebih kecil. Gitu. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Segitu dulu video kali ini. See you di next video.